Misal kita masukkan mangga, ya masuk ya. Terakhir semisal kita masukkan buah. Cek assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita masih baik-baik aja ya teman-teman. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan seri pemrograman C++ dan kali ini kita akan latihan dengan menggunakan logika keranjang. Ya, gimana nih caranya semisal kita punya satu keranjang dan kapasitasnya muat untuk 5 buah dan kita akan mengisikan keranjang itu dengan buah-buah yang kita tentukan menggunakan inputan keyboard sesuai dengan kapasitas yang sudah kita tentukan. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja simak videonya sampai selesai. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini silahkan buka untuk compiler kalian di C++ teman-teman. Dan selanjutnya kita buat file baru. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita akan membuat sebuah programnya itu gimana nih caranya biar sebuah kapasitas atau sebuah keranjang itu memiliki beberapa kapasitas yang kita tentukan sebagai nilai maksimal dalam penginputan data ke dalam keranjang. Ya, otomatis kalau ada maksimal seperti itu dan ada indeksnya, pastinya kita akan menerapkan sebuah konsep array satu dimensi teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang pertama kita langsung ketikkan untuk struktur pemrograman C++ kita gunakan header ya. Kita di sini include IOStream dulu ya. Lalu kita using namespace. Ya, untuk metode mainnya ya kayak gini teman-teman. Nah, karena kita akan membuat ya, kita save dulu ya agar kita nanti bisa melanjutkan. Kasih apa ya? Di sini logikanya adalah menambahkan ya, berarti logika keranjang. Oke. Ya, jadi saya kasih nama untuk filenya logika keranjang. Sebenarnya ini konsepnya konsep push ya teman-teman, push ke dalam array atau menambahkan data dalam array kayak gitu. Nah, kalau sudah, sekarang kita kan punya tadi namanya maksimal ya, nilai maksimal. Jadi kita berikan di sini tipe datanya integer maksimal. Oke. Kita berikan batas maksimal semisal pakai script aja di sini ya, maksimalnya semisal 5. Jadi keranjang kita nanti ini ukurannya medium, jadi kita bisa memberikan 5 inputan atau 5 indeks atau 5 kapasitas ya, 5 benda di dalam keranjang kita. Kalau di atas 5 nanti akan ada notifikasi kalau keranjang sudah penuh kayak gitu. Oke. Dan selanjutnya kita perlu tipe data yang namanya top ya. Maksudnya top ini adalah dia yang mendeteksi apakah perulangan atau indeks yang kita isi saat ini itu sudah melebihi batas maksimal dari keranjang yang kita miliki kapasitasnya. Ya, ini adalah tipe data untuk variabel top yaitu integer teman-teman. Ya, kalau sudah kita berikan -1 ya untuk nilainya. Kenapa kok -1 ya? Jadi seperti ini. Karena nanti untuk indeks dalam array kita mulai dari indeks ke 0, otomatis ketika kita push atau menambahkan data ke dalam keranjang kita, otomatis untuk top ini kita plus ya. Jadi top ini akan kita incrementkan. Kalau kita memberikan value terhadap top ini 0 defaultnya, otomatis ketika kita push nanti top ini plus akan menjadi indeks ke-1 teman-teman. Sedangkan saya pengennya top ini di awal nanti indeksnya yang kita isi adalah indeks ke-0. Oke. Jadi untuk topnya kita mulai dari -1 kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya tentunya kita perlu array ya. Jadi jelas kita perlu array yang kita gunakan untuk menampung indeks yang akan kita inputkan menggunakan inputan keyboard. Ya, jadi untuk arraynya saya menggunakan tipe data string ya. Jadi nanti kita buat keranjang. Ya kayak gini, keranjang jelas array ya. Terus untuk kapasitasnya itu maksimal adalah variabel max. Oke. Nah, jadi keranjang ini nanti isinya kontennya buah aja teman-teman ya. Saya suka buah, oke. Mudah-mudahan kalian juga suka. Nah, kalau sudah di bawahnya kita berikan. Nah, nanti ketika kita menginputkan kita punya pilihan. Kita melanjutkan program untuk menambahkan indeks atau menambahkan konten yang ada di keranjang apabila masih ada kapasitas yang tersisa, atau mengakhiri program. Jadi kita pakai namanya perulangan do while kayak gitu ya. Otomatis while, ada while-nya, ada kondisi apabila kita tidak ingin melanjutkan dan ada kondisi apabila kita ingin melanjutkan. Oke, di sini saya pakai tipe data string yaitu variabelnya lanjut ya. Kayak gini. Jadi ketika lanjut ya, kita akan melanjutkan atau mengulangi ke loopingnya. Ketika tidak, program akan selesai ya. Ya oke, otomatis sekarang kita perlu do ya. Kita perlu program do di sini ya. Do-nya kita berikan if di dalamnya. Jadi ketika ya kayak gini teman-teman. Ketika top itu sama dengan maksimal dikurangi 1, kok maksimal kurangi 1, kenapa kok nggak maksimal saja? Iya, karena ketika maksimal itu 5, di dalam array keranjang
yang memiliki kapasitas max, itu kita memiliki indeks sejumlah 5 mulai dari indeks ke-0, indeks ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Jadi nggak ada indeks ke-5, otomatis top nanti adalah indeksnya. Jadi ketika top atau indeks ke top ya itu sudah mendekati atau indeks ke-4, otomatis dia akan dituliskan di sini. Keranjang sudah penuh. Keranjang penuh gitu aja ya, keranjang penuh, terus di sini kita berikan end line. Oke ya, tetapi jika tidak ya kita else, jika keranjang belum penuh ya, maka kita akan memberikan isi ke dalam array keranjang ya. Jadi inputannya kita nanti menggunakan tipe data string. Ya, di sini sebelum kita isikan gimana caranya biar top ini atau indeks array-nya kita jadikan indeks ke 0. Ya otomatis topnya kita incrementkan ya. Topnya kita incrementkan. Kalau sudah kita berikan cout. Jadi masukkan ya. Masukkan isi. Masukkan isi, kita berikan titik koma, lalu kita cin-kan terhadap variabel apa. Nah ini, variabel keranjang ke top ya, seperti ini, keranjang ke top. Ya kalau sudah berarti untuk inputan keyboard kita akan disimpan ke dalam keranjang ke top. Ya kayak gitu ya teman-teman. Ya kalau sudah disimpan di sana, nanti di sini akan ditampilkan ya. Jadi proses memasukkan data ke keranjang itu sudah berhasil. Kita berikan coutan di sini ya. Data, nama datanya berarti kita tuliskan keranjang ke top. Barusan kita inputkan ya. Kita berikan berhasil. Ditambahkan ya. Di sini nggak cukup ya. Saya titik koma saja. Kita lanjutkan di bawahnya. Ditambahkan. Ya jadi nanti outputnya adalah data yang kita inputkan berhasil ditambahkan lalu end line. Ya, kalau sudah di sini ya, di sini nanti kita tampilkan untuk data yang kita sudah inputkan di sini. Kita coutkan ya. Kita kasih gini aja teman-teman, kita biar rapi, kita berikan pembatas ya. Street ya, sepanjang ini kita end line. Ya, ini kebanyakan mungkin ya. Kita kurangi sedikit. Ya, kita save lalu di bawahnya kita coutkan apa ya, kita coutkan isi keranjang saat ini ya, isi keranjang saat ini, lalu kita end line, di bawahnya kita for teman-teman ya. Kenapa for ya, karena kita akan melooping atau menampilkan ya dalam sebuah perulangan konten yang sudah kita inputkan menggunakan inputan keyboard. Ya kita for yaitu int a, kita pakai variabel tipe data integer dan variabelnya itu adalah a. Itu dimulai dari 0, indeks ke 0 ya. Terus a itu kurang dari atau sama dengan top teman-teman ya. Terus a-nya akan kita incrementkan. Siap. Ya kalau sudah di sini baru kita coutkan ya. Coutkan angka ya. Angkanya dulu berarti a plus 1 biar mulai dari angka 1. Terus di sini kita berikan titik spasi, baru di sini kita berikan penghubung. Apa yang ditampilkan? Kontennya teman-teman. Kontennya berarti berada di keranjang. Ke berapa? Ke A dong. Kalau sudah kita end line. Ya seperti ini. Nah di sini kita sudah memberikan inputan dan sekaligus menampilkan nih teman-teman. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah memberikan di sini ya, memberikan coutan berupa perintah ya. Lanjut program. Kita berikan titik 2 di sini. Oh ya, keterangannya kita berikan kurung siku yaitu y atau t, ya atau tidak ya. Ya atau tidak kita berikan titik koma, terus kita cin-kan terhadap variabel lanjut. Seperti ini. Jadi ketika variabel lanjut ini memiliki nilai y, maka kita akan looping ke program do. Tetapi kalau tidak atau inputan yang lainnya, maka program akan selesai. Jadi di sini kita berikan while. Ini adalah punyanya do ya teman-teman. Jadi while apa? Variabelnya yaitu lanjut. Jika lanjut itu adalah y ya, karena dia adalah string maka kita berikan petik ya. Apabila lanjut itu y, maka dia akan lanjut ke atas. Tetapi kalau tidak, dia akan coutnya di sini program selesai. Program selesai. Oke, kita end line. Oke. Ya, seperti ini teman-teman programnya ya, lumayan ya. Ini logikanya lumayan ya, lumayan banyak sih. Tapi ini nanti akan berfungsi untuk pemrograman C++ atau pemrograman yang lainnya untuk logikanya. Ya karena untuk push ke dalam array itu nggak cukup di pemrograman C++. Pemrograman Python di Java itu sama teman-teman ya, kayak gini konsepnya. Ya coba kita compile and run teman-teman, apakah berhasil ya. Di sini dia menampilkan masukkan isi ya, masukkan isi.
Semisal saya memasukkan isi karena tadi kita kesepakatannya main buah ya teman-teman. Kita kasih anggur. Data anggur berhasil ditambahkan. Terus di bawahnya isi keranjang saat ini nomor 1 adalah anggur ya. Anggur, terus di sini ada lanjutkan program. Kalau Y ya masukkan isi. Kita akan memasukkan isi semisal setelah anggur apel ya. Ya, data apel berhasil ditambahkan. Isi keranjang saat ini adalah anggur dan apel. Nah, ini terus kalau kita berikan tidak ya T, program selesai. Ya, kayak gini teman-teman. Nah, tapi ini kurang keren teman-teman. Soalnya apa? Dia lanjut ke bawah. Ya, dan ini ada tampilan di atasnya kayak historinya ya. Terlalu panjang. Kalau kita inputannya banyak nanti otomatis ke atasnya itu banyak data ya teman-teman. Ya, seharusnya kita bisa menggunakan fungsi yang sudah kita praktekkan sebelumnya, menggunakan clear screen ya. Clear screen yaitu kita menggunakan di sini ya. Ketika do ini kita berikan perintah yaitu system. Sistem apa? Dalam kurung, titik koma, dan dalam kurungnya kita berikan petik-petik yaitu CLS. Oke. Ya, kalau sudah kita compile and run, teman-teman cukup memberikan sistem dalam kurung CLS kayak gitu. Ya, masukkan isi semisal apa? Anggur. Ya, di sini data anggur berhasil ditambahkan. Isi keranjang saat ini adalah anggur. Ketika saya ketikkan Y, ya dia akan hilang ya. Untuk inputan yang di atas itu hilang. Kita akan memasukkan semisal apel. Ya, data apel berhasil ditambahkan. Ya, meskipun tadi yang di atasnya inputan-inputan sebelumnya hilang, tapi datanya masih disimpan di dalam array teman-teman. Coba kita inputkan sebanyak 5 kali. Apakah di sini nanti muncul tulisan keranjang penuh ya? Karena di sini tadi if-nya kita sudah berikan. Kalau ternyata untuk topnya itu sama dengan maksimal yang kita capai atau kapasitasnya penuh, dia akan menampilkan keranjang penuh. Ya, kita inputkan sebanyak 5 kali. Yang selanjutnya semisal apa? Kurma ya. Kita Y dulu, semisal kurma. Terus apa? Semisal Y ya. Semisal kita masukkan mangga. Ya, masuk ya. Terakhir semisal kita masukkan buah jeruk. Ya. Ya, data jeruk berhasil ditambahkan. Sekarang isinya ada anggur, apel, kurma, mangga, jeruk. Ya, semisal kita inputkan di sini lanjutkan program semisal Y ya. Ya, di sini akan tampil teman-teman keranjang penuh ya. Jadi kita nggak bisa menginputkan data lagi ke dalam array kayak gitu. Ya, berarti fungsinya sudah berhasil dan sekarang program kita sudah rapi. Kalau saya berikan Y lagi di sini, dia nggak akan tampil ya. Keranjang penuh ya. Dan seharusnya kita ketikkan N. Dan dia program selesai. Jadi di keranjang kita sekarang punya anggur, apel, kurma, mangga, dan jeruk. Ya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan oprek program-program seperti ini. Gimana caranya? Kita bisa menambahkan data, bisa mengurangi data, dan bisa mengubah isinya data kayak gitu. Dan akhirnya nanti kita bisa menyelesaikan program ini dan mendisplaykannya tampilan yang sudah ada dalam array. Ya mungkin untuk menambahkan data atau latihan kita dalam pengoperasian array ya seperti ini ya teman-teman. Di video kali ini bisa kalian jadikan referensi untuk belajar pemrograman logika pemrograman C++. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.